Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian tentu baik-baik saja tanpa ada kekurangan satu apapun. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Vina Astriningsih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya jikalau ada sampah ataupun barang yang tercecer di sekeliling kalian bisa ambil dan buang ke tempat sampah atau dikembalikan ke tempat semula. Karena dengan lingkungan yang bersih, nyaman, maka proses pembelajaran akan terasa nyaman dan enak. Nah, tentu dengan pembelajaran kali ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian bisa mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah Ibu berikan melalui laman Google Classroom. Silahkan isi daftar hadir yang sesuai dengan apa yang ada di Google Form tersebut. Lalu sebelum Ibu memulai pembelajaran pada materi yang baru, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah dari kalian sudah memahami mengenai materi teks ceramah pada pertemuan kemarin? Jikalau ada yang belum paham atau kurang mengerti mengenai materi yang Ibu ajarkan, kalian bisa japri Ibu untuk mendalami pemahaman kalian tentang teks ceramah sebelum kita memasuki pembelajaran baru. Jikalau ada yang ditanyakan bisa menghubungi Ibu lewat chat pribadi saja ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dan KD 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah dari kalian semua pernah menulis catatan perjalanan hidup kalian, baik itu prestasi kalian atau yang lainnya? Baik itu menulis melalui buku diary ataupun notebook. Apakah kalian semua pernah menulis? Tentu sebagian besar dari kalian pernah menulis atau mencatat perjalanan hidup kalian melalui notebook ataupun buku diary, ya kan? Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya kita akan belajar mengenai teks cerita pendek. Dari kalian, apakah ada yang tahu apakah itu cerita pendek? Nah, cerita pendek tersendiri yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik, dan terdapat penyelesaian di dalam permasalahan itu dan ada solusinya tentunya yang ada solusi dari masalah yang dihadapi tentunya, ya kan? Nah, cerita pendek atau cerpen ini yaitu bersifat objektif permasalahannya. Nah, permasalahan dari cerita pendek ini adalah dari manusia dan kehidupan, serta dalam cerita pendek ini tentunya menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat
dan nilai moral kepada pembaca. Nah, apakah bisa dipahami mengenai pengertian dari teks cerita pendek tersendiri? Jikalau sudah paham, kita lanjut ke ciri-ciri cerita pendek. Cerita pendek tersendiri, ciri-cirinya yaitu yang pertama, apa? Ayo, kalian ada yang tahu mengenai ciri-ciri teks cerita pendek? Ciri-ciri dari teks cerita pendek diantaranya yaitu terdiri dari kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, bersifat fiktif. Yang ketiga, hanya mempunyai satu alur. Yang ke berapa? 4, yaitu isinya dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Bentuknya singkat, lalu ada penokohan di dalam cerita tersebut, serta di dalam cerita pendek tersebut mengangkat sebuah peristiwa dalam sebuah kehidupan. Dan ciri selanjutnya yaitu yang terakhir, memiliki kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Selanjutnya kita ke struktur cerita pendek, yaitu ada 6 elemen. Yaitu yang pertama, abstrak. Abstrak tersendiri yaitu gambaran dari awal cerita yang bersifat opsional. Yang kedua, ada orientasi. Di dalam orientasi berhubungan dengan urutan kejadian waktu dan suasana di dalam cerita pendek. Selanjutnya, yang ketiga, ada komplikasi. Di dalam komplikasi yaitu berisi mengenai urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Bisa dipahami? Lalu di dalam struktur teks cerita pendek yaitu yang keempat, ada evaluasi. Di dalam evaluasi yaitu ada konflik yang terjadi dan menuju kepada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari sebuah konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Di dalam resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Nah, yang terakhir yaitu koda. Koda di sini yaitu berisi nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Nah, demikian itu struktur teks cerita pendek. Apakah mudah dimengerti atau dipahami? Kalau mudah dipahami atau dimengerti, kita lanjut ke unsur intrinsik cerita pendek. Di dalam unsur intrinsik cerita pendek ada salah satunya yaitu yang pertama, ada tema. Di dalam tema yaitu ada gagasan pokok atau gambaran secara umum membangun makna cerita. Nah, yang kedua yaitu ada tokoh. Tokoh ini menunjuk kepada orang atau pelaku cerita tokoh. Nah, di dalam tokoh ini dibedakan menjadi ada tokoh utama, lalu ada tokoh protagonis, dan ada tokoh antagonis dan tokoh tambahan. Nah, ada yang kurang paham mengenai tokoh. Nah, kalau tidak ada, lalu kita ke penokohan. Di dalam penokohan yaitu bedanya apa sih tokoh sama penokohan? Nah, kalau tokoh itu siapa sih yang ada di dalam cerita tersebut? Kalau penokohan itu merujuk ke watak atau sifat oleh para tokoh tersebut, penokohan. Nah, misalnya gini, ada tokoh si Abdul. Nah, tokoh si Abdul ini penokohannya gimana sih, wataknya gimana dalam cerita itu gitu. Nah, itu termasuk ke dalam penokohan. Lalu selanjutnya ke unsur intrinsik setting atau latar. Nah, setting ini menunjuk ke tempat, hubungan waktu, sejarah atau hubungan sosial. Setting ini dibedakan menjadi tempat, waktu, dan suasana. Biasanya suasana ini berkaitan dengan sosial dan
Latar dan setting ini terletak pada awal cerita, lebih tepatnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai konflik. Di dalam konflik yaitu terjadi sebuah kepentingan atau perbedaan sesuatu, sehingga mengacu akan menimbulkan sebuah pertarungan antara dua kekuatan. Lalu kita ke unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu plot. Di dalam plot yaitu mengandung unsur sebab akibat. Plot sendiri dibedakan berdasarkan urutan waktu, yaitu lurus atau progresif, dan sorot balik atau regresif, flashback gitu kan. Nah, lalu di dalam unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Di dalam sudut pandang yaitu ada sudut pandang orang pertama yaitu aku, selanjutnya yang kedua ada sudut pandang orang kedua yaitu akau, dan sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Nah, di dalam sudut pandang ini yaitu cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita yang dimaksud. Lalu ada yang terakhir unsur intrinsik dalam cerita pendek yaitu amanat. Di dalam amanat ini berisi tentang sesuatu yang ingin disampaikan ke pengarang kepada pembaca. Nah, begitu unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Apakah ada yang dipahami atau kurang jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke unsur ekstrinsik cerita pendek. Di dalam unsur ekstrinsik yaitu sebelum itu ibu ingin bertanya, ekstrinsik itu apa? X itu kan luar. Nah, kalau unsur ekstrinsik, maaf. Nah, jadi unsur ekstrinsik cerpen yaitu unsur yang berada di luar karya sastra itu, tapi secara tidak langsung mempengaruhi atau membangun isi cerita atau sebuah karya sastra. Nah, adapun unsur ekstrinsik dalam cerita pendek seperti biografi pengarang, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, itu selanjutnya kita akan menuju ke kebahasaan. Di dalam kebahasaan teks cerita pendek yaitu ada majas. Di dalam cerita pendek ini ada 3 majas, yaitu majas pertentangan, perbandingan, lalu yang selanjutnya ada majas pertautan. Nah, sampai di sini dapat dipahami. Majas perbandingan tersendiri terbagi menjadi yang pertama ada majas simile, yang kedua ada majas metafora, yang ketiga ada majas personifikasi, yang keempat ada majas depersonifikasi. Nah, selanjutnya di dalam majas pertentangan ada majas yang pertama yaitu hiperbola, yang kedua litosis, yang ketiga ironi, yang selanjutnya yaitu pada majas pertentangan. Di dalam majas pertentangan yaitu ada majas metonimia, lalu ada sinekdote, lalu yang ketiga yaitu ada majas alusio. Nah, dalam majas ini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, jikalau ada yang kurang paham, nanti ibu akan kirim file ke Google Classroom. Kalian bisa mempelajari mengenai teks teks cerita pendek. Nah, untuk itu sebelum ibu akhiri, nanti selesai pembelajaran ini ibu akan memberikan sebuah penugasan yaitu mengenai menganalisis unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari cerita pendek Juru Masak. Nah, karya Damhuri Muhammad. Nah, untuk itu sebelum ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mohon maaf jikalau ada kesalahan baik tutur kata maupun cara penyampaian ibu kurang jelas. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan
Jangan lupa kalau keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.